Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah penelitian operasional 2 semester 4 ingin melakukan diskusi terhadap 3 isu. Untuk mengetahui lebih dalam, perkenalkan nama saya Galusindo Ageng Rizky, NIM D6190029 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Hilda Andin Fitriani, NIM D601190047. Dan saya Adrian Rizky Martin, NIM D6001910. Dimulai dari isu pertama dari Hilda Andin, dipersilakan. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai isu pertama, yaitu stokastik. Proses stokastik sendiri itu sebagai suatu barisan kejadian yang memenuhi hukum-hukum peluang. Hull menyatakan bahwa setiap nilai yang berubah terhadap waktu dengan cara yang tidak tertentu atau dalam ketidakpastian dikatakan mengikuti proses stokastik. Jika pengalaman yang lalu hanya dapat menyajikan struktur peluang keadaan yang akan datang, maka barisan kejadian yang demikian disebut stokastik. Mungkin ada tanggapan? Ini izin bertanya Mbak Ilda terkait stokastik. Untuk contoh proses stokastik itu apa aja ya? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau beberapa contoh stokastik sendiri, yang pertama itu ada proses stokastik dengan ruang parameter tercacah dan ruang keadaan tercacah. Contoh kasusnya sendiri itu stasiun televisi yang paling banyak ditonton di Indonesia atau survei bulanannya, dan banyaknya sepatu yang dibeli dari sebuah toko per hari. Lalu yang kedua ada proses stokastik dengan ruang parameter malar dan ruang keadaan tercacah. Contoh kasusnya sendiri seperti banyaknya kertas fotokopi yang dibutuhkan jurusan fisika UGM dalam selang waktu tertentu, dan banyaknya tikus yang sudah terperangkap di suatu perangkap pada selang waktu T sebarang. Yang ketiga ada proses stokastik dengan ruang parameter tercacah dan ruang keadaan malat. Contoh kasusnya itu seperti volume air di suatu bendungan yang diteliti tiap pukul 7 pagi, serta waktu untuk melayani mahasiswa KN yang datang untuk meminta pelayanan administrasi akademik. Saya ingin bertanya, dari stokastik itu kenapa ya bisa dikatakan proses stokastik? Kalau dikatakan proses stokastik sendiri itu karena proses tersebut terjadi karena kebolehjadian yang hanya dapat ditentukan distribusi frekuensinya. Jadi kejadian stokastik ini tidak dapat ditentukan fungsinya dengan pasti, namun hanya berupa kisaran fungsi yang nilainya belum dapat ditetapkan. Cukup, mungkin itu dari isu 1, bisa dilanjut dari isu 2. Langsung ya. Punya di sini saya akan menjelaskan terkait isu 2, yaitu antrian. Dalam kehidupan sehari-hari, antrian sering kita jumpai bila kita menunggu giliran untuk menerima suatu pelayanan. Antrian dapat terjadi apabila tingkat kedatangan lebih besar daripada tingkat pelayanan. Dan di sini saya akan memberikan contoh terkait fenomena antrian yang ada di sekitar kita, dan bagaimana jika dilihat dari sisi kedatangan populasi yang akan dilayani atau calling population, kemudian antrian atau panjang antrian, disiplin antrian, dan mekanisme pelayanan. Yang pertama itu antrian. Di sini saya mengambil contoh antrian pada pelayanan jasa perbankan. Untuk kedatangan populasi yang akan dilayani atau calling population, yaitu populasi dari sistem pelayanan ini adalah seluruh kemungkinan nasabah yang datang dan yang akan masuk ke dalam sistem pelayanan tersebut. Jumlah nasabah yang akan datang untuk mendapatkan pelayanan adalah infinite atau tidak terbatas, karena nasabah yang datang untuk melakukan transaksi pada bank tidak dapat diketahui secara pasti banyaknya masing-masing jam, hari, bulan, dan tahun.
Nasabah yang datang untuk melakukan transaksi perbankan berasal dari seluruh lapisan masyarakat umum yang berasal dari mana saja dan berbagai profesi. Kemudian untuk antrian, panjangan antrian di suatu bank adalah infinite atau tidak terbatas untuk nasabah yang datang pada jam kerja perusahaan tersebut. Kemudian disiplin antrian. Disiplin antrian yang terjadi di bank biasanya berdasarkan aturan SCFS atau first come first out. Artinya nasabah yang lebih dulu datang adalah nasabah yang akan mendapatkan pelayanan lebih dulu. Kemudian mekanisme pelayanan. Mekanisme pelayanan yang ada pada bank adalah semua nasabah yang datang untuk melakukan transaksi perbankan mengantri dalam satu jalur antrian guna memasuki loket pelayanan. Karena kedua loket pelayanan yang ada hanya melayani nasabah satu persatu secara berurutan. Sedangkan dalam proses pelayanan melalui dua tahap pelayanan, yaitu tahap pertama nasabah memasuki loket teller untuk melakukan transaksi berupa tarik ataupun setor tunai, dan setelah disepakati kedua belah pihak besarnya nominal uang. Kemudian nasabah mengambil uang pinjaman tersebut dari pekerja dalam bank tersebut. Selanjutnya nasabah dinyatakan selesai mendapatkan seluruh pelayanan. Mekanisme pelayanan seperti yang sudah saya sebutkan tadi disebut dengan single channel multi-phase. Kemudian fenomena yang untuk kedatangan populasi yang akan dilayani, yaitu pola kedatangan dari pelanggan penyebarannya tidak sama karena masing-masing pelanggan mempunyai kebutuhan yang berbeda. Kedatangan, kemudian juga jumlah pelanggan yang datang untuk melakukan pembelian barang di toko tersebut dan dilayani oleh fasilitas toko swalayan tersebut adalah infinite atau tidak terbatas. Kemudian antrian, kepanjangan antrian di toko swalayan adalah infinite atau tidak terbatas. Pelayanan yang diberikan oleh fasilitas swalayan kepada pelanggan yang jumlah antrian tidak dibatasi. Jadi berapapun jumlah pelanggan yang antri tetap akan mendapatkan pelayanan asalkan masih pada jam kerja toko tersebut. Kemudian disiplin antrian. Disiplin antrian yang terjadi di toko swalayan biasanya berdasarkan aturan SCFS atau first come first serve. Artinya pelanggan yang lebih dulu datang akan mendapatkan pelayanan terlebih dahulu. Kemudian mekanisme pelayanan. Fasilitas yang disediakan untuk melayani barang yang diinginkan oleh konsumen, contohnya gula misal berjumlah 10. Fasilitas dengan pelayanan satu tahap, maka dapat dinyatakan bahwa swalayan tersebut menggunakan model sistem antrian jalur berganda. Hal tersebut menjadikan waktu pelayanan pelanggan untuk mendapatkan pelayanan dapat lebih cepat. Kemudian fenomena yang ketiga yaitu antrian pada pelayanan jasa laundry. Untuk kedatangan populasi yang akan dilayani yaitu populasi pada tempat jasa laundry bersifat infinite atau tidak terbatas. Jadi orang-orang jumlahnya tidak terbatas, siapa saja dapat datang dan meminta pelayanan berupa jasa laundry pakaiannya. Untuk antrian, kepanjangan antrian di tempat laundry infinite atau tidak terbatas. Pelanggan yang pelanggan jumlah antriannya tidak dibatasi. Jadi berapapun jumlah pelanggan yang antri tetap akan mendapatkan pelayanan asalkan masih pada jam kerja tempat jasa laundry tersebut. Dan untuk disiplin antrian yang terjadi di tempat jasa laundry biasanya berdasarkan SCFS atau first come first out atau first come first serve. Artinya pelanggan atau konsumen yang lebih dulu datang akan mendapatkan pelayanan terlebih dahulu. Untuk mekanisme pelayanan yang digunakan pada tempat laundry ini biasanya menggunakan model sistem single channel multi-phase, yaitu ada dua atau lebih pelayanan yang dilaksanakan secara berurutan. Pada metode tersebut, pelanggan datang kemudian menunggu beberapa hari untuk pakaiannya selesai dalam proses pencucian. Pelanggan akan mendapatkan nomor antrian atau menerima bukti kepemilikan pakaian, kemudian menunggu untuk giliran pencucian pakaiannya, dan setelah pencucian selesai, biasanya masih ada pelayanan yang harus dilakukan agar sempurna, yaitu
berupa penyetrkaan. Setelah pelayanan yang diberikan sempurna, baru dapat membawa pulang barang berupa pakaiannya. Kemudian untuk pendapat saya setelah mempelajari materi ini adalah kita dapat memahami pengertian dari antrian, beberapa contoh antrian dalam kehidupan sehari-hari, dan ulasan dari contoh yang kita buat berdasarkan sisinya. Untuk keterbatasan model antrian dapat diimbangi bagian jika digunakan bersama dengan metode analisis keputusan lain seperti simulasi dan regresi. Dengan perubahan tekanan biaya, perubahan transisi dan penguatan, tekanan untuk kontrol kualitas, dan kesadaran dengan baik. Mungkin itu materi yang saya sampaikan. Dari teman-teman mungkin ada pertanyaan. Dari saya ingin bertanya, tadi bagaimana ya tahapan proses yang terjadi pada model antrian tersebut? Gimana tahapan-tahapannya? Baik, untuk proses yang terjadi pada model antrian ini, yaitu unit-unit langganan yang memerlukan pelayanan yang diturunkan dari suatu sumber input, memasuki sistem antrian dan ikut dalam antrian. Dalam waktu tertentu, anggota antrian ini dipilih untuk dilayani. Berdasarkan antrian tertentu disebut disiplin pelayanan atau servis disiplin. Pelayanan yang diperlukan dilaksanakan dengan suatu mekanisme pelayanan tertentu atau service mekanisme. Setelah itu unit-unit langganan meninggalkan sistem antrian. Mungkin itu Mas Galuh untuk proses yang terjadi pada antrian. Ya, terjawab. Kalau dari saya sendiri mau tanya, kalau pola dari karakteristik pola dari kedatangan itu gimana ya? Baik, mungkin untuk karakteristik pola kedatangan itu menggambarkan bagaimana distribusi pelanggan memasuki sistem. Nah, untuk distribusi kedatangan sendiri itu terdiri dari dua, yaitu constant arrival distribution atau pelanggan yang datang setiap periode tertentu, dan arrival pattern random atau pelanggan yang datang secara acak. Mungkin itu Mbak Ilda. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait isu 2 atau antrian. Dapat dilanjut untuk isu ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu ketiga di sini menjelaskan tentang game teori. Jadi bagaimana 3 contoh dari pengaplikasian game teori. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, pengaplikasian game teori itu terdapat pada penerapan game teori dalam menentukan strategi pemasaran optimum pada perusahaan otomotif Toyota dan Daihatsu. Jadi teori permainan merupakan suatu model matematika yang digunakan dalam situasi konflik atau persaingan antara berbagai kepentingan yang saling berhadapan sebagai pesaing. Teori ini dikembangkan untuk menganalisis proses pengambilan keputusan dari situasi persaingan yang berbeda-beda dan melibatkan 2 atau lebih kepentingan. Saat ini persaingan dalam dunia usaha otomotif semakin ketat. Menghadapi ketatnya persaingan, setiap perusahaan harus merancang sebuah strategi pemasaran yang merupakan rencana permainan untuk mencapai tujuannya. Strategi pemasaran terdiri atas penentuan produk, harga proses dan pelayanan, promosi, tempat, dan tenaga pemasaran. Banyaknya perusahaan otomotif yang beredar di pasaran saat ini membuat konsumen lebih banyak pilihan dalam menentukan produk otomotif mana yang ingin digunakan, seperti Daihatsu dan Toyota merupakan 2 perusahaan otomotif yang paling banyak diminati konsumen saat ini. Jadi dari penerapan game teori ini, itu gimana sih menentukan strategi pemasaran yang optimal dan besar nilai permainan pada perusahaan otomotif antara Daihatsu Ayla dan Toyota Agya dengan menggunakan game teori ini. Tujuannya untuk mengetahui strategi pemasaran yang optimal dan besar nilai permainan pada perusahaan otomotif antara Daihatsu dan Toyota dengan game teori ini. Lalu contoh yang kedua, ada penerapan game teori assessment terhadap implementasi green manufacturing. Dari penjelasannya terlebih dahulu, upaya-upaya dalam mentransformasikan industri kulit menjadi lebih ramah lingkungan menunjukkan bahwa arah industri kulit menuju industri yang lebih green
atau muncul. Green sendiri dapat didefinisikan sebagai kepedulian terhadap mendukung pelestarian terhadap kualitas lingkungan, seperti yang telah sebagai bahan melakukan jadi green manufacturing ini sebagai bahan utama dalam melakukan penyamakan nabati dan industri. Meskipun green manufacturing memberikan banyak faktor positif, namun faktanya terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang mengalami aplikasi green manufacture. Beberapa penelitian awal menunjukkan bahwa merubah perusahaan menjadi peduli terhadap lingkungan dapat menimbulkan dampak negatif bagi kinerja perusahaan. Dengan dari fenomena tersebut, maka game teori dapat digunakan untuk menyelidiki dari pelaku kedua pemain ini. Game teori dapat memberikan gambaran untuk menganalisis interaksi yang terjadi antara kedua pemain ini. Game teori juga telah banyak digunakan dalam pengelolaan manajemen lingkungan. Dari dalam penelitian ini, pendekatan game teori digunakan untuk menganalisis interaksi antara industri kulit dan konsumen dengan mempertimbangkan isu lingkungan dan biaya terkait. Tujuan dari analisis penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah green product telah dapat diterima oleh konsumen dan memberikan alokasi keuntungan yang optimal bagi perusahaan. Lalu contoh yang ketiga yaitu penerapan konsep teori permainan atau game teori dalam pemilihan strategi kampanye politik. Di dalam penelitian ini mengenai aplikasi konsep teori permainan dalam pengambilan keputusan politik telah dilakukan dengan studi kasus strategi penanganan pemilu kada Jawa Barat tahun 2013 oleh partai politik. Peneliti menggunakan konsep two-person non-zero-sum game dengan data hasil survei elektabilitas yang dirilis selama masa kampanye. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan teori permainan atau game teori, pasangan calon disarankan memfokuskan strategi tertentu untuk menjaring suara optimal. Pasangan A disarankan memfokuskan pada pelaksanaan strategi pencitraan dan melakukan strategi penjaringan pemilihan dari kalangan pemilih mengambang. Pasangan B disarankan memfokuskan pada strategi pencitraan dan penjaringan pemilihan dari kalangan loyal. Jadi tujuan dari game teori dalam ini adalah game teori di dalam penerapan konsep ini untuk mengetahui ekspektasi nilai hasil penggunaan strategi dari ketiga pasangan calon pada pemilu kada. Dan untuk mengetahui juga strategi ketiga pasangan calon pada pemilu kada untuk memperoleh suara maksimal menggunakan konsep game teori. Lalu apa yang saya dapat dari game teori sendiri itu, game teori adalah ilmu yang berkaitan dengan pembuatan keputusan pada saat ada dua pihak atau lebih berada dalam kondisi persaingan atau konflik. Pihak-pihak yang bersaing ini diasumsikan bersifat rasional dan cerdas, artinya masing-masing pihak akan melakukan strategi tindakan yang rasional untuk memenangkan persaingan itu. Dan masing-masing pihak juga mengetahui strategi pihak lawannya. Tujuan dari game teori ini adalah untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dari persaingan yang berbeda-beda dan melibatkan dua atau lebih pemain kepentingan. Kegunaan dari teori permainan adalah metodologi yang disediakan untuk menstruktur dan menganalisa masalah pemilihan strategi. Menggunakan teori permainan, maka langkah pertama adalah menentukan secara eksplisit pemain, strategi yang ada, dan juga menentukan preferensi serta reaksi dari setiap pemain. Lalu persaingan yang dicontoh teori permainan dapat diterapkan dalam berbagai bidang, meliputi kemiliteran, bisnis, sosial, ekonomi, dan ekologi. Sebagai contoh, pada dunia bisnis, seorang direktur suatu perusahaan di dalam memperkenalkan sebuah produk baru berusaha mengetahui kemungkinan strategi paling baik atau suatu kombinasi strategi untuk merebut market. Disinilah peranan teori permainan untuk menentukan strategi mana yang akan diputuskan oleh direktur pemasaran tersebut untuk merebut pasar persaingan yang dicontohkan di atas. Jadi dalam game teori ini ada keterbatasan atau kelemahan ya. Jadi kelemahan dari game teori ini dapat diaplikasikan yang pertama dapat diaplikasikan ke duopolies, namun akan terjadi masalah ketika diaplikasikan ke lebih dari dua perusahaan. Yang kedua, teori ini berdasarkan pada asumsi bahwa duopolies selalu melaksanakan kebijakan bermain aman. Yang ketiga, duopolies sering mengambil resiko dalam kebijakannya untuk memperbanyak keuntungannya. Yang keempat, duopolis
tidak akan bersaing dalam mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang konstan. Yang kelima, para duopolies tidak menguasai strategi secara sempurna seperti yang dibayangkan oleh pesaing seperti yang ada di dalam game teori. Apa yang dilakukan oleh pesaing seorang duopolies bahkan mungkin tidak mengerti strategi yang digunakan oleh pesaingnya. Yang keenam, game teori mengasumsikan bahwa pelaku duopolies akan mengambil strategi yang paling baik. Contohnya, kedua pihak akan menggunakan perhitungan maksimum dan minimalnya. Dalam kenyataannya, apabila salah satu duopolis gagal dalam menerapkan strategi tersebut, maka game teori tidak akan berguna. Dan mungkin dari situ penjelasan saya. Ada pertanyaan? Saya mau tanya tentang manfaat game teori itu apa aja ya? Oke, baik. Jadi manfaat dari game teori itu kan teori permainan ini dikembangkan untuk menganalisis proses pengambilan keputusan, yaitu strategi optimum dari situasi-situasi persaingan yang berbeda-beda ya, dan melibatkan dua kepentingan atau lebih. Jadi manfaatnya itu ada mengembangkan suatu kerangka untuk pengambilan keputusan dalam suatu persaingan, lalu menguraikan metode kuantitatif yang sistematik bagi pemain yang terlibat dalam persaingan untuk memilih strategi yang tradisional dalam mencapai tujuannya. Lalu juga memberi gambaran dan penjelasan fenomena situasi persaingan atau konfliknya gitu. Terus bisa juga membuat strategi negosiasi ataupun strategi dalam persaingan bisnis yang diwarnai oleh terjadinya konflik. Gitu, Mbak Hilda. Ada pertanyaan lagi? Mungkin saya ingin bertanya mengenai untuk metode-metode yang ada di game teori itu apa aja ya? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, baik. Jadi yang pertama, metode yang ada di game teori itu two-person constant sum or zero sum game. Jadi pemain dalam game ini harus memilih satu dari berbagai macam kemungkinan yang ada. Jadi strategi dari seorang duopolis dipilih berdasarkan keuntungan dari setiap variabel yang dimilikinya. Lalu yang kedua ada the payoff matrix of a game atau profit matrix. Jadi strategi ini diberlakukan untuk dua pelaku. Ada pelaku satu dan pelaku dua, di mana pelaku tersebut disebut duopolis. Gitu. Lalu yang ketiga ada mix and strategi. Jadi strategi yang digunakan untuk menyelesaikan payoff matrix yang tidak memiliki equilibrium dalam pengerjaannya. Mix strategi berdasarkan pada pembuatan keputusan dengan memakai probabilitas. Lalu yang keempat, the prisoner dilemma. Jadi dari sini prisoner dilemma itu untuk hasilnya tidak menunjukkan adanya Pareto efisien. Jadi kedua duopolis tadi dicurigai sebagai pelaku kejahatan dan mereka bekerja sama. Lalu yang kelima, repeat games. Repeat game berarti pemain hanya bertemu satu kali dan memainkan gamenya satu kali. Jadi ibaratnya itu misalkan saja ada dua pemain yang mengetahui bahwa putaran dalam game yang akan diadakan adalah 10 kali. Di putaran 10, putaran terakhir pemain kemungkinan akan menggunakan strateginya yang dominan gitu. Lalu yang keenam ada enforcing a cartel. Jadi dalam pasar duopolis, kedua perusahaan dapat menetapkan sendiri harga mereka. Maka yang terjadi adalah equilibrium, yang terjadi akan menjadi kompetitif equilibrium. Yang ketujuh ada sequential game. Jadi sequential game itu berusaha untuk memikirkan bahwa dalam setiap permainan satu sama lain pemain dapat bergerak dan memutuskan dengan saling mempengaruhi. Seperti itu. Contohnya kayak pemain A dapat memilih top atau bottom, pemain B akan memikirkan yang telah diputuskan oleh pemain A dan memutuskan apakah akan memilih left atau right. Seperti itu, Mas Martin. Terima kasih, Mas. Mungkin cukup sekian dari diskusi isu dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.